Selamat malam, perkenalkan nama saya Ricardo Mbokatanga dari Prodi PPN tingkat 1. Kromosom adalah struktur nuklear protein yang membawa informasi genetik. Struktur ini terletak di dalam inti sel dan berkumpul membentuk genom. Pada organisme terdapat dua macam kromosom, yaitu kromosom seks gonosom yang menentukan jenis kelamin, dan kromosom tubuh autosom yang tidak menentukan jenis kelamin. Kromosom pada waktu makhluk hidup biasanya ditemukan dalam keadaan berpasangan, maka dari itu disebut diploid. Kromosom diploid dipertahankan dari generasi ke generasi dengan pembelahan mitosis, pembelahan dua anak yang bersifat sama dengan induknya. Pada manusia, setiap sel somatif berjumlah 46 kromosom, kecuali sel sperma dan ovum karena memiliki sel tunggal kromosom atau 23 pasangan. 46 kromosom manusia ini merupakan dua set kromosom yang terdiri dari masing-masing 23 kromosom, yaitu satu set maternal dari ibu dan suatu set paternal dari ayah. Pengertian kromosom manusia. Kromosom merupakan struktur yang membentuk bisa diibaratkan seperti tali dan terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Di dalamnya ada protein serta satu buah molekul DNA. Komponen ini yang bisa membuat kamu memiliki kemiripan karakteristik secara fisik dengan orang tua, namun dengan ciri khasnya sendiri. Nama kromosom atau kromosome diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu chroma yang artinya warna dan soma yang artinya tubuh. Fungsi kromosom manusia. Di dalam kromosom, posisi DNA mengelilingi komponen merupakan protein yang disebut sebagai histon. Berbentuk kromosom yang demikian rupa ini yang memungkinkan DNA mengelilingi histon agar bisa muat dalam sel-sel. Agar tubuh manusia bisa tumbuh dengan sempurna, sel harus rutin membela diri untuk memproduksi sel-sel yang bisa menggantikan sel-sel lama yang sudah rusak. Jumlah kromosom pada manusia. Kromosom adalah struktur dalam sel yang mengandung informasi genetik. Kromosom manusia normal terdiri dari 22 pasang kromosom autosom dan kromosom gonosom, baik maupun kromosom mempunyai bagian dari menyempit sepanjang, yaitu sentromen, dari membagi kromosom menjadi dua
lengan, yaitu lengan V dan bagian atas dan lengan Q. Pada bagian bawah, berdasarkan letak sentromen, kromosom dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Pertama, kromosom metasentrik, yaitu apabila sentromer terletak di tengah kromosom sehingga kromosom terbagi menjadi dua lengan yang hampir sama panjang. Kedua, kromosom submetasentrik, yaitu apabila sentromen terletak ke arah salah satu ujung kromosom sehingga kromosom terbagi menjadi dua lengan yang tak sama panjang. 3. Kromosom ostrosentrik, yaitu terletak sentromer di dekat ujung kromosom sehingga satu lengan menjadi sangat pendek dan lain sangat panjang. Lanjut, kromosom tolersentrik, yaitu apabila sentromer terletak di ujung kromosom sehingga kromosom yang hanya terdiri dari satu lengan saja, dan sel tubuh manusia yang berintik sel di dalam terdapat 46 kromosom. Dari ke 46 kromosom ada pasang kromosom dengan morfologi berupa sehingga dikenal pasangan ke-1, pasangan ke-2 dan seterusnya sehingga ke pasangan ke-23, sehingga secara sistematis membagi kromosom pada sel somatik menjadi dua tipe, yaitu autosom, kromosom somatis berjumlah 22, pasang 44 buah dan tidak berhubungan dengan penentu jenis kelamin. Kelainan kromosom autosomal yang bisa terjadi saat fungsi kromosom tidak berjalan dengan baik. Proses pembelahan sel pun tidak akan berjalan dengan baik. Akibat akan muncul berbagai gangguan kesehatan yang serius akibat kelainan kromosom ini. Gangguan kromosom seks pada manusia. Selain kelainan pada kromosom autosomal, gangguan juga bisa terjadi pada kromosom seks meksi. Umumnya tidak menyebabkan kondisi yang mematikan. Kelainan kromosom seks tetap akan mengganggu proses pertumbuhan penderita. Berikut menjelaskan. 1. Kelainan pada kromosom seks perempuan. Kelainan pada kromosom seks perempuan bisa menyebabkan munculnya dan trisomik sindrom Turner terjadi saat wanita yang hanya memiliki satu kromosom. Gejala sindrom ini bisa berupa organ produksi yang gagal tumbuh sehingga menyebabkan wanita tidak subur. Kelainan pada kromosom seks laki-laki. Kelainan kromosom seks pada laki-laki bisa menyebabkan kondisi yang dimanakah dystrophy Klinefelter. Penyakit ini dapat
ditandai dengan bagaimana dada yang tumbuh besar, proporsi tubuh yang tidak seimbang seperti pinggul besar dan tubuh tinggi. Kelainan pada kromosom manusia hanya bisa dideteksi melalui pemeriksaan pada dalam oleh dokter. Penyakit yang muncul akibat kondisi ini pun umumnya sudah dapat diketahui sejak penderita masih beberapa dalam kandungan. Karena itu, pada ibu hamil harus rutin memeriksa kondisi kehamilannya ke dokter. Semua gangguan kesehatan akibat kelainan kromosom belum ada obatnya. Terima kasih.